Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Alifah dari kelas MPIC FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tauhid. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Ya, karena corona, sebuah virus berasal dari Cina yang datang ke beberapa negara, menghasilkan semua negara harus menetralisir semua keadaan yang ada. Begitu pula yang dirasakan oleh negara kita, Indonesia. Virus corona dikabarkan masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Dan semenjak saat itu, pemerintah menyuruh kita semua untuk di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan. Dan menjelang beberapa bulan kemudian, karena sudah lama di rumah dan perekonomian Indonesia semakin menyurut, maka pemerintah pada bulan Juni akan menerapkan kebijakan new normal. Jadi apakah new normal itu? New normal itu adalah hidup tatanan baru yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana sikap teologis seorang muslim terhadap kebijakan new normal saat ini. Bahwasanya, para tokoh agama di Indonesia sepakat untuk menghadapi dan menyiapkan era new normal ini dengan pendekatan agama. Pandemi Corona atau COVID-19 ini merupakan momentum bagi semua umat manusia, tak terkecuali umat Islam, yakni dengan kita menerapkan harmoni baru, hidup baru, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam konteks Islam, menurut Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, sudah diajarkan bagaimana konsep hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam, yang artinya hubungan kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam semesta. Jadi, jika semua itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni harmonisasi yang baik antara kepada Allah, kepada sesama manusia, dan alam semesta, maka insya Allah kita semua terhindar dari bencana ataupun bala, termasuk COVID-19 ini. Bisa dikatakan bahwasanya pandemi corona ini merupakan titik uji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua manusia, tak terkecuali umat Islam. Bagaimana bisa? Karena disimpulkan bahwa dengan pandemi ini kita diajarkan untuk lebih produktif, lebih baik lagi, lebih mengerti masalah kepada sesama, lebih menghargai alam, dan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Jangan sekali-kali kita meremehkan pandemi ini dengan kata-kata sepele, karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yaitu Dr. Abdul Mufti, mengatakan bahwa di pihaknya itu lebih cenderung menggunakan kata new reality daripada new normal. Tapi ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwasanya karena yang menyebutkan itu atau new normal tadi adalah kepala negara, maka kita harus mengikuti saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan strategi dan kehidupan di new normal dengan kegiatan yang produktif, yang baru, dan lebih baik dari sebelumnya. Tentunya harus sesuai dengan kaidah dan protokol kesehatan yang baku. Selanjutnya, mengenai kebijakan pemerintah yakni new normal yang diterapkan di Indonesia saat ini menuai banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin di Indonesia, ulama di Indonesia, dan banyak sekali orang yang saling mencuatkan pendapat tentang itu. Salah satunya yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Berikut ulasan beliau.
Ini juga termasuk pendapat dari wartawan senior Indonesia, yakni Andy Bayuni. Tiga, ada dari DPRD Kota Banjarmasin menyatakan bahwa mereka ini sangat setuju dengan kebijakan new normal ini. Berikut penjelasannya. Dan yang terakhir ini ada dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu tadi merupakan pro dan kontra mengenai kebijakan new normal yang diterapkan di Indonesia. Jadi, buat kita semua, intinya kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Seperti halnya yang terjadi sekarang ini, ternyata wabah seperti ini juga dirasakan masa Rasulullah pada zaman dahulu, yakni berbagai wabah yang datang pada zaman itu. Di antaranya yakni penyakit kusta, penyakit cacar yang menular, penyakit taun, dan banyak lagi. Tapi Nabi tidak gentar dan pantang menyerah terhadap semua wabah itu. Nabi menyarankan kepada sahabat-sahabatnya dan mungkin dijadikan kita sebagai pelajaran untuk sekarang ini, yakni sabda beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha." Hadis riwayat Bukhari. Pastinya kita dapat belajar dari cara Rasulullah dalam menangani wabah seperti ini dengan jarak fisik, tes cepat, karantina wilayah, dan sebagainya. Insya Allah, jika kita bersama-sama dan saling teguh tolong-menolong dan tetap ikhtiar kepada Allah, maka virus corona ini akan cepat berlalu. Dan yang terakhir, pesan dari saya pribadi, di era new normal ini, maka kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, aturi protokol kesehatan, pakai masker jika ingin keluar, pakai hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Dan banyak lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya Zulfi Alifah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.